Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dedi Muhairid dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Angkatan 2020. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai sejarah sastra pada periode 1900 sampai 1933. Yang pertama, ada bacaan liar dan balai pustaka. Yang kedua ada sajak-sajak Muhammad Yamin dan Rosman Effendi. Yang ketiga ada balai pustaka dan roman-romannya. Dan yang keempat ada Sanusi Pane pada tahun 1095 sampai 1968. Baik, yang pertama adalah bacaan liar dan balai pustaka. Istilah bacaan liar sendiri pertama kali diucapkan oleh Ringkes pada tahun 1914 untuk tulisan-tulisan kaum pergerakan, baik berupa novel, roman, puisi, artikel, maupun buku pemikiran. Bagi kaum pergerakan, bacaan merupakan alat penyampai pesan dari orang-orang atau organisasi-organisasi pergerakan kepada kaum kromo. Sejarah sastra modern di Indonesia diawali dengan berdirinya Balai Pustaka. Komisi ini pada awalnya dibentuk untuk menanggulangi bacaan liar yang beredar di masyarakat, baik dalam bentuk surat kabar maupun cerita-cerita tulis yang membahayakan pemerintah kolonial Belanda. Sastra pada masa ini disebut dengan sastra masa kebangkitan, terutama pada periode 1920-an. Yang kedua, sajak-sajak Muhammad Yamin dan Rosman Effendi. Untuk Muhammad Yamin sendiri, beberapa pengamat dan peninjau sastra mengatakan bahwa Muhammad Yamin dianggap sebagai pemula penyair dalam khasanah sastra Indonesia modern. Setelah dewasa dan matang, Muhammad Yamin terjun ke gelanggang politik dan tidak menciptakan karya sastra lagi. Hal ini dikarenakan ia bertekad ingin membantu untuk memerdekakan negara Indonesia. Sedangkan Rosman Effendi sendiri, ia bekerja menjadi seorang guru, tapi tak lama kemudian ia terjun ke lapangan kebudayaan dan politik. Setelah adanya suatu peristiwa pada tahun 1926 sampai 1927, yaitu pemberontakan PKI disilungkan gagal akibat ditumpas polisi Belanda dan Kenil. Ia meninggalkan Indonesia dan pergi ke Belanda. Kemudian yang ketiga, Balai Pustaka dan roman-romannya. Roman Azab dan Sangsara Buah Tangan Merari Seregar merupakan kritik secara tidak langsung kepada berbagai adat dan kebiasaan buruk kuno yang tak lagi sesuai dengan zaman modern. Persoalan pemilihan jodoh dan campur tangan orang tua dalam pernikahan anaknya terdapat pula dalam roman lain terbitan Balai Pustaka, misalnya roman berjudul Karam dalam Gelombang Percintaan pada tahun 1926, Buah Tangan Kejora Pertemuan pada tahun 1927, Buah Tangan Abbas Setan Pamonjak Salah Pilih pada tahun 1928, karangan Nur Sultan Iskandar Cinta yang Membawa Maut pada tahun 1926, karangan Abdul Ager dan Nur Sinah Iskandar. Yang menjadi masalah bagi pengarang yang aktif dalam pergerakan kebangsaan tahun belasan ialah akibat-akibat lebih jauh dari pertemuan kebudayaan Eropa yang masuk ke dalam tubuh anak-anak bangsanya melalui pendidikan sekolah kolonial Belanda.
Yang keempat, yang terakhir adalah Sanusi Pane pada tahun 1095 sampai 1968. Sanusi Pane merupakan sastrawan Indonesia. Ia merupakan angkatan dari Pujangga Baru. Pada tahun 1929 sampai 1930, ia mengunjungi India. Kunjungan ke India ini sangat mewarnai pandangan kesusastraannya. Ada juga beberapa karya-karyanya yang terkenal. Di antaranya Pancaran Cinta dan Prosa Berirama pada tahun 1926. Kemudian ada Puspa Mega dan Kumpulan Sajak pada tahun 1927. Dan yang ketiga ada Airlangga, drama dalam bahasa Belanda. Jadi dari pembahasan tadi, kesimpulannya adalah sejarah sastra merupakan cabang ilmu sastra yang menyelidiki perkembangan cipta sastra sejak awal pertumbuhannya hingga sekarang. Tujuan dari adanya hal ini untuk menyadarkan masyarakat bahwa bangsa Indonesia dijajah oleh mereka, membuat surat-surat kabar agar para pria yang hobi membaca buku atau lainnya dapat menyampaikan hal ini kepada masyarakat yang belum dapat membaca, yang dikarenakan oleh pembodohan yang dilakukan oleh orang Belanda. Baik, demikian dari saya. Bila ada salah tutur kata atau hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.